Oke, halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas tentang unboxing investasi saham. Nah, apa sih itu investasi saham untuk teman-teman yang belum tahu atau penasaran ya, sebenarnya kayak kayak gimana? Kita mau bahas tuntas nih. Oke, jadi pada dasarnya saham adalah salah satu instrumen investasi atau sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Ya, jadi jangan kalian ikut-ikutan invest saham kalau nggak ngerti tujuannya buat apa. Pada dasarnya saham itu kita membeli dan memiliki bisnis. Jadi harga sahamnya itu bisa naik dan turun. Keuntungan dari saham kita dapat dari capital gain dan dividen bagi hasil. Nah, saham yang bisa kita beli adalah perusahaan yang sudah publik atau terbuka. Biasanya di belakang nama PT-nya itu ada TBK. Contoh PT Telkom Indonesia, TBK. Nah, mereka masuk ke bursa saham pakai jalur IPO atau initial public offering. Nah, total di bursa Indonesia itu ada 700-an emiten sekarang. Emiten adalah nama dari sebutan perusahaan ya. Jadi emiten saham Mandiri, emiten BCA kayak gitu. Nah, jumlah investor saham di Indonesia itu ada 5 juta orang. Sedangkan warga negara Indonesia ada 270. Berarti masih kecil banget ya. 5 juta ini yang tercatat, bukan yang aktif. Mungkin yang aktif hanya setengahnya, kurang lebih segitu. Ya, transaksi jual beli saham itu lewat sekuritas yang terdaftar di BEI dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang sudah go public. Jadi ada Mandiri, Unilever, Semen Indonesia, Wijaya Karya, Astra, dan masih banyak lagi ya, ada 700-an ya tadi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sekuritas di Indonesia, juga ada banyak. Jadi biasanya kalau kita membuka akun di sekuritas, itu harus daftar via online atau offline. Online bisa lewat aplikasi. Nah, zaman sekarang paling mudah lewat online ya. Cara-caranya apa aja? Kita butuh KTP, NPWP, isi formulir, foto selfie sama KTP, deposit dana nanti atas rekening kita sendiri. Ini namanya rekening dana nasabah. Biasanya proses jadinya itu 1 mingguan. Nah, setiap kita beli dan jual saham nanti, biasanya sore atau malam tuh ada namanya trade confirmation. Jadi kita beli saham apa, jual saham apa, lalu ada pajaknya berapa, fee brokernya berapa, itu semacam laporan harian. Nah, kalau kita daftar lewat broker, biasanya itu ada grup atau konsultasinya. Jadi nanti ada grup WA atau Telegram kayak gitu ya. Lalu juga bisa merangkap sebagai customer service. Kalau ada problem tentang akun kita tinggal info ke broker, Mas ada kayak gini, gimana solusinya kayak gitu. Kalau nggak ada juga sebetulnya nggak apa-apa, cuma nanti kita harus email sendiri atau DM Instagram akun sekuritas mereka dengan menyertakan username kita apa. Tuh. Nah, nanti kalau username dan password ini akan kita terima lewat email ketika kita daftar nanti. Jadi password jangan sampai dikasih tahu ke orang lain ya. Nah, pada intinya sih invest saham itu sambil berproses, jadi learning by doing. Kita coba deposit dulu ke RDN, kita beli sahamnya, jual, tarik dananya, nanti lama-lama juga akan bisa. Nah, ini contoh pakai aplikasi Ajaib, contoh ya. Jadi kalau kita lewat HP, penampilannya akan seperti ini. Nah, nanti ketika kalian daftar pertama kali, jangan lewat yang ini Google, tapi daftar manual, masukin email, masukin nomor HP, ada namanya kode referral tuh. Nah, kode referral bisa dipakai, ini CHRS 877. Dia nanti kamu akan dapat 1 lot saham gratis. Jadi sahamnya apa tergantung dari pilihan dari sekuritasnya ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini untuk Ajaib, sedangkan ini untuk Mirai, dan ini RHB, ini MNC sekuritas. Nah, jadi kalau Ajaib itu kita minimal 100.000 deposit udah bisa. RHB juga. Kalau MNC minimal 1 juta, nah kalau Mirai minimal 10 juta untuk deposit awalnya. Nah, deposit itu bukan uang hilang, tapi kita pakai untuk transaksi nanti. Jadi semacam setoran awal ya. Nah, di saham itu ada 2 analisis. Pertama namanya analisis fundamental. Jadi kita melihat profitabilitas perusahaannya, kualitas manajemen kayak apa, prospek bisnisnya itu kayak apa, harga saham saat ini berapa, dan laporan keuangannya. Ada banyak rasio-rasio di sana. Sementara kalau kita melihat secara teknikal, itu hanya melihat grafik aja. Jadi ada istilah-istilah grafik nih. Oh, kalau polanya seperti ini namanya apa? Berarti kecenderungan mau naik atau mau turun. Itu semuanya hanya asumsi. Jadi bisa salah, bisa benar. Satu lagi ada namanya bandarmologi. Kita mengikuti pergerakan para big money. Nah, tapi untuk pemula banget sebenarnya paling gampang ya belajar fundamental dulu aja. Kita masuk ke saham-saham perusahaan yang baik. Setelah itu pelan-pelan pelajari teknikal dan pelajari bandarmologinya. Nah, kita juga tentukan nih, kita tuh mau jadi trader atau mau jadi investor. Bedanya apa sih? Kalau trader tuh biasanya jual belinya jangka pendek, kalau investor jangka panjang. Nah, ini ada teknik-teknik di trader ataupun investor. Kalau di trading biasanya ada namanya scalping, jadi hanya beli pagi jual siang.
beli sore jual pagi. Jadi istilahnya copet, cepet banget geraknya. Ini kalau day trader itu cuma harian, misalnya beli hari ini jual besok. Kalau weekly ya berminggu-minggu, misalnya 1-2 minggu di hold. Kalau swing bisa lebih lama ya, bisa 1-2 bulan. Nah ini memang kita harus mantau. Kita pertama pilih sahamnya dulu, kita beli di harga yang kira-kira sesuai teknikalnya cocok, kita ambil. Nah nanti kita pantau nih, kalau ternyata sesuai prediksi ya lanjut, kalau misalnya balik arah malah jadi turun nggak sesuai ya kita jual, cut loss kayak gitu. Ini namanya active income karena kita harus benar-benar mantau terus ya. Nah sedangkan kalau investing itu ada juga 4 teknik namanya value investing, jadi kita beli berdasarkan harga. Kalau misalnya harga saham ini normalnya di 10.000 tapi sekarang ada di 5.000 berarti kan diskon. Nah kita beli saham itu sampai ke harga wajarnya, itu namanya value investing. Kalau income investing itu berdasarkan dividen. Jadi setiap saham pasti bagi dividen umumnya ya, saham-saham yang bagus bagi dividen. Nah, dividen itu adalah passive income buat kita, jadi bagi hasil perusahaan. Misalnya kita beli 10 juta dapat dividen misalnya 5%, berarti dapat 500.000 secara cuma-cuma setiap tahun. Dividen itu tiap tahun, ada juga sih yang setahun 2 kali ya. Berikutnya ada growth investing, jadi kita investasi ke perusahaan yang bertumbuh. Kalau tadi harganya murah, kalau ini harganya mahal nggak apa-apa, tapi dia tumbuh terus. Jadi tiap tahun tuh ya harganya tambah mahal terus, nggak murah-murah, itu namanya growth investing. Nah kalau trend investing kita investasi ke saham yang lagi ngetrend. Misalnya kalau di tahun 2021 sempat ada tren dari bank digital. Jadi semua saham-saham bank digital naik. Ada tren dari saham-saham farmasi. Ada isu mau vaksinasi ini disebarluaskan di Indonesia langsung naik harga sahamnya. Itu namanya trend investing. Jadi hanya sesuai tren aja, nggak bisa lama-lama ya. Beda dengan yang kalau value investing tadi sampai harga wajar. Income investing, dividen ini bisa lama banget, growth juga selama dia bertumbuh, dan trend selama trennya masih aktif. Nah teman-teman jangan lupa harus banyak-banyak belajar, jadi jangan cuma ikut-ikutan kata orang, ikut-ikutan kata influencer, karena itu bisa berbahaya buat kalian. Itu uang kalian ya, kalau sampai rugi kan kalian yang rugi bukan orang lain. Pilih yang sesuai sama kamu cocoknya trading atau invest. Setiap orang beda-beda, nggak bisa dipaksain ya. Memiliki tujuan dalam membeli saham. Jadi kamu beli saham A itu tujuannya buat apa? Itu harus tahu, jangan cuma sekedar buat cuan, tapi mau di hold berapa lama, sampai targetnya berapa, mau buat apa sih? Jadinya nggak cepet panik dan nggak bingung. Ya, perlakukan saham sesuai teknik kamu pilih. Kalau tadi kamu pilihnya untuk growth investing, ketika dia turun ya udah nggak apa-apa, selama dia perusahaannya tumbuh ya tetap aja tambah tiap bulan kayak gitu kan. Disiplin dan latihan psikologis, karena kalau kita jual beli saham atau trading itu sejago-jagonya kita menganalisa, sejago-jagonya kita punya duit banyak, kalau psikologis kitanya nggak siap ya pasti kacau. Ketika harga turun kita panik, nanti akan terjadi seperti itu. Juga tentukan target nih, target tuh bisa nominal, bisa juga waktu. Misalnya aku mau hold saham ini 1 tahun, apapun hasilnya ya udah jual kayak gitu. Ya selalu pelajari terus, karena ilmu tentang saham banyak banget dan selalu berkembang. Nah jadi nama saham itu nanti akan disingkat dalam 4 huruf. Contoh BBCA, BBRI, UNPR kayak gini. Ini biasanya singkatan dari nama perusahaan walaupun tidak selalu begitu. Nah, di Indonesia ada 11 sektor nih. Energi, basic industri, non siklika, siklika dan lain-lain. Nanti kalian bisa pelajari ya. Nah, yang lagi ngehits nih IDX Techno. Jadi sektor teknologi sekarang bulan Juli 2021 lagi banyak saham yang naik karena sektor teknologinya lagi high. Nah, ini sekedar informasi. Jadi saham itu dijual dalam bentuk lot. Ya, jadi 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya harga sahamnya itu tertulis harganya 500 rupiah itu 1 lembarnya. Jadi kita minimal modalnya ya 50.000. Kayak gitu, bukan 500 rupiah kita bisa beli, enggak ya. Jadi minimal 50.000 karena dikali 100 lembar. Jadi contoh nih saham BBRI hari ini harganya 3.900. Artinya untuk beli butuh dana minimal 3.900 kali 100, 390.000. Kalau kita beli 10 lot berarti butuh 3.900.000. Nah misalnya kita belinya nih, belinya 10 lot di harga ini 3.900, lalu jual tahun depan di harga 4.500, maka tadi modalnya kan 3,9. Karena harganya naik ke 4.500 jadi 4,5 juta. Kita untung 15% alias 600.000. Nah itu cara kerja secara capital gain kayak gitu ya. Nah kalau kita mau beli saham ada 2 teknik yang umum. Pertama lump sum, beli sekaligus. Jadi misalnya kita beli saham BBRI tadi 10 juta jebret, tahun depan dijual. Nah itu namanya lump sum. Kalau DCA atau dollar cost averaging itu cicil aja tiap periode, bisa tiap minggu, tiap bulan, atau tiap berapa bulan, bahkan tiap tahun.
Misalnya kamu beli BBRI setiap bulan 1 juta budgetnya, ya dapatnya berapa lot dibelikan gitu. Nah, jadi kalau kita beli saham tuh selalu inget-inget nih, kita belinya itu untuk apa sih? Mau buat apa? Misalnya, oh kita 3 tahun lagi mau menikah, oh 3 tahun lagi mau beli rumah, itu kan ada tujuannya ya. Terus sahamnya apa kira-kira yang bisa mensupport tujuan itu? Kenapa kok saham ini? Target waktunya berapa? Oh tadi 3 tahun. Target keuntungannya berapa? Misalnya kita nabung 1 juta per bulan selama 3 tahun, berarti kan 1 kali 12 juta per tahun, kali 3 36 juta ya. Nah, kalau kita beli saham anggaplah dengan returnnya rata-rata tiap tahun tuh 10%, berarti kan harapan kita tentu kita dapatnya lebih dari 36 juta nanti, misalnya 45 juta gitu kan. Gitu, jadi harus jelas ya, jangan sekedar beli ikut-ikutan aja. Nah, ini contoh ceritanya si Masnya ini, dia beli saham nih untuk investasi, untuk beli DP rumah, untuk bayar DP rumah 5 tahun lagi, dan diharapkan 75 juta. Dia rutin invest 1 juta per bulan selama 5 tahun. Jadi kalau cuma nabung doang 12 juta setahun kali 5 60 juta nih. Kalau investasi estimasi investasi returnnya 10% per tahun, maka setelah 10 tahun itu akan jadi 77 juta. Jadi beda 17 juta ya untungnya ya. Nah, apa sahamnya yang cocok untuk jangka panjang? Ini juga teman-teman harus pelajari. Biasanya sektor perbankan atau konsumer itu cocok buat jangka panjang. Kenapa? Nah, belajar lagi nanti. Nah, dia milih saham ABCD. Kenapa nih? Oh, karena alasannya ya. Oh, harganya sekarang lagi diskon nih. Oh, tapi dia profitnya numbuh terus kok. Tapi harganya diskon. Nah, berarti kan peluang. Dia brandnya sangat terkenal. Secara historis juga harganya uptrend terus. Nah, jadi ada alasan yang kuat kita beli saham ini. Kita mau berapa lama tadi? Nabung selama 5 tahun. Atau ganti saham kalau ada perubahan fundamental atau tren. Jadi kita juga nggak bisa tutup mata ya, saham yang bagus sekalipun ketika dia ada perubahan fundamental, misalnya ada kasus korupsi atau ada kok tiba-tiba cabang-cabangnya pada tutup. Nah, itu kan hal buruk. Nah, kita bisa switching namanya, ganti sahamnya. Jadi jangan terlalu cinta sama satu saham, percaya boleh, tapi kalau ada perubahan ya udah, kita harus move on. Target keuntungan 10% per tahun. Nah, ini gambaran IHSG, jadi indeks harga saham gabungan. Di saham itu ada 700-an itu di rata-rata nih, harganya ternyata ada di 6 ribuan saat ini ya. Nah, ini dari tahun 2017 itu di harga 5 ribuan, sekarang di 6 ribu, berarti sudah naik kurang lebih 20% ya dalam 5 tahun. Nah, 5 tahun itu IHSG 20%, berarti rata-rata per tahun 4% ya. Nah, tinggal kita targetnya harus jauh di atas itu dong, misalnya 10%, berarti portofolio saham kita jauh lebih bagus kinerjanya daripada IHSG sendiri. Targetnya paling gampang itu sih. Nah, ini contoh saham BBCA. Harganya sekarang 30.100, ini tanggal 9 Juli ya harganya. Nah, waktu tahun 2017 itu dia harganya 15.000. Sekarang di 9 Juli harganya 30.000. Berarti sudah naik 100%, kalau dibagi 20% per tahun selama 5 tahun, berarti 20% jauh lebih tinggi daripada IHSG itu sendiri. Ya, ini secara tren, walaupun tahun-tahun mendatang kita nggak pernah tahu dia harganya akan terus meningkat atau gimana, tergantung kinerjanya sendiri. Nah, ini contoh saham lain nih yang sedang hits juga, tapi hitsnya sedang dalam berita buruk. Unilever, dia naik terus sebenarnya sampai 2018 hingga akhirnya sampai sekarang turun-turun. Jadi dulu harganya di 9.000, sekarang di 4.800. Itu minusnya hampir 50%. Jadi nggak semua saham yang terkenal, saham yang katanya bagus, yang brandnya besar, yang intinya yang sudah pasaran itu selalu bagus. Kita harus cek lagi lebih dalam. Makanya tadi misalnya kita nabung di sini ya, katakanlah nabung di 2017. Oh, ini meningkat kan, bagus kan? Oh, ternyata kok malah turun terus. Oh, ini udah patah trennya nih, ada berita buruk atau laporan keuangannya nggak bagus. Ya udah, cut loss, switching ke tempat lain. Jadi kita jangan terus kita mati, gak apa-apa, Unilever tuh bagus terus. Udah minus 50%, kita bingung, padahal tiap bulan nabung terus, uangnya habis. Akhirnya tidak tercapai tujuan keuangannya. Nah, ini contoh saham yang namanya cyclical, jadi tidak cocok untuk jangka panjang. Cyclical itu apa? Harga saham tergantung dari harga pokok yang dijual. Maksudnya Desi Java ini kan jualan ayam nih. Nah, dia harganya ini tergantung sama harga ayam. Jadi kalau harga ayam naik, harga telur naik, dia cuannya naik. Kalau harga ayam turun, cuannya turun. Gitu. Nah, ini buat jangka panjang kurang bagus.
Kenapa? Karena ini 5 tahun 1.400, sekarang 1.600, bedanya cuma sedikit doang, 5 tahun kayak gitu. Nah, contoh sektor lain juga yang tidak cocok untuk jangka panjang misalnya batu bara, nikel, intinya pertambangan lah ya yang bergantung dari harga tambang. CPO yang berdasarkan harga sawit, intinya yang berdasarkan harga komoditi itu nggak bagus untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek oke. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan sharing hari ini cukup membantu buat teman-teman ya yang untuk mau belajar saham. Langkah pertama, buka akun dulu silahkan. Mulai dari buka akun, pelajari satu persatu. Nah ini teman-teman kalau misalnya tertarik untuk belajar tentang pengelolaan keuangan nih, di sini saya membuat beberapa ebook. Jadi harga ebooknya itu 50 ribuan aja, murah meriah, tapi isinya daging, jamin gak bakal cuma recehan doang. Ini ada 7 kesalahan investor pemula, investasi saham dari nol tuh kayak apa. Jadi kalau teman-teman bingung, bisa baca-baca. Ini juga ada ebook lain nih, bahas fondasi keuangan, tentang investasi, tentang income strategi, asuransi, dan lain-lain. Harga ebooknya 50 ribuan, tapi kalau beli 2, 25 ribu. Ini harga paket yang murah meriah banget. Kalau gimana cara belinya? Komen aja, nanti akan ada kontaknya ya. Ada kontak juga di bawah, nanti bisa dihubungi. Oke, terima kasih teman-teman. Salam kenal, saya dari Coach Cece alias Koko Keuangan. Teman-teman boleh subscribe YouTube-nya ya, Koko Keuangan, Instagram sama Koko Keuangan, TikTok. Kalau mau gabung di investor saham, komunitas investor santai juga boleh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.